Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Doa saya untuk sampean-sampean semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan saudara-saudari untuk mengikuti channel ini, khusus yang memberikan subscribe dan berbagi kepada yang lainnya. Beribu-ribu terima kasih kami sampaikan. Semoga Allah memberkahi kehidupan saudara-saudari semuanya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, ada potongan video dari pengikut Habib, pemuja Habib, pembela Habib dari anak muda yang katanya guru Muhammadiyah, tetapi saya yakin ini berbeda dengan pandangan Muhammadiyah terhadap keberadaan Habib, di mana Muhammadiyah sama sekali tidak bersuara karena sudah tahu kalau Habib itu adalah penipu, bukan keturunan Rasulullah. Mari kita dengarkan dan sesudah itu nanti kita coba kuliti ini anak yang sok tahu, yang sombong, yang menghina Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan menyebut kita yang mengikuti jejak Kiai Haji Imaduddin yang menyebarkan kebenaran ini sebagai kelompok mukimat yang menurut dia adalah sesat. Kok ahli Rijalul Hadis kok masuk membahas nasab? Ini sudah offside. Udah nggak bisa. Nah ini kebiasaan pengikut imad nih. Ya, pengikut imad itu kebiasaannya apa? Mengambil pendapat dari orang yang bukan ahlinya. DNA ngambilnya dari ahli ikan. Si imad bukan ahli nasab, tiba-tiba ngurus nasab. Lah ini yang dia ngaku sebagai Rijalul Hadis, yang saya ini meragukan keahliannya sebagai Rijalul Hadis, ya baca kaidahnya saja dia salah itu. Dia jadi masailnya ilmu rijal itu ilmu tentang ahwal orang-orang, dilihat dari segi apakah dia itu sikoh, kesikohannya dan yang selainnya. Ya, selainnya ini tadi yang berkaitan dengan apakah kabarnya diterima atau tidak. Nah ini kalau dipakai ke ilmu nasab sudah offside. Nanti semua nasab bisa hancur kalau pakai ilmu rijal. Saudara-saudara sekalian, gobloknya luar biasa. Dia tidak tahu bahwa penulisan nasab, periwayat nasab, atau katakanlah orang-orang yang secara turun-temurun menyambungkan nasab, itu tidak lepas dari ilmu Rijalul Hadis. Harus tahu soal sanad, harus ngerti tentang silsilah musalsal, dari mana catatan itu dibuat. Maka gobloknya luar biasa ini anak yang namanya Angga Sugih ini. Coba bayangkan bagaimana orang percaya Ubaidillah itu anak Ahmad Al-Abah bin Isa, 550 tahun tidak ada yang mencatat, tidak ada yang menceritakan, tidak ada tulisan secara turun-temurun. Tiba-tiba di abad 9, abad 10 muncul tanpa diketahui dari mana sumbernya itu. Ini dari saya sih ilmu hadis, jauh daripada maudhu, jauh dari mungkotek. Maka bagaimana orang percaya, orang segoblok ini kok bisa nyalah-nyalahkan orang tentang kiai yang menyelidiki, yang menjelaskan, yang mencari kebenaran menggunakan ilmu hadis. Saudara, bagaimana mungkin Ubaidillah bisa diakui sebagai datuknya para Habib tanpa adanya sanad? Harus tahu itu sanadnya di mana. Apakah Anda percaya saja? Maka dari sanad saja
orang tidak bisa percaya, bagaimana mungkin percaya kalau Ubaidillah itu punya keturunan sampai sekarang bergelar Habib-Habib itu. Sungguh, ini anak bodoh banget. Anak sekolah aliyah saja yang tahu tentang sedikit sanad, bahwa sanad itu harus mutawatir. Mutawatir itu adalah sanad, cerita, berita yang disampaikan oleh orang banyak dan tidak mungkin ada kebohongannya. Sekarang saya mau bertanya, siapa yang menceritakan Ubaidillah itu? Anak Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir pun adalah bohong karena Ahmad tidak pernah hijrah. Itu dari sisi hadis mutawatir. Kemudian ada lagi hadis yang namanya hadis masyhur. Hadis masyhur itu tingkatannya di bawah hadis mutawatir, diceritakan oleh orang banyak tapi tidak sebanyak hadis mutawatir. Siapa yang menceritakan? Yang punya sanad. Mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Siapa yang menceritakan? Siapa yang meriwayatkan? Gobloknya ente. Sok pinter pakai pakai ilmu usul fikih, ijma. Tempo hari saya sudah bantah, saya sudah kepret dan saya sudah jatuhkan. Ijma, yang namanya ijma itu harus ada sumbernya, tidak bisa ujuk-ujuk ijma. Ijma itu harus ada rujukan. Satu rujukan lalu disepakati oleh ulama. Sekarang rujukannya dari mana? Orang menyatakan Ubaidillah itu anak Ahmad. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Sakron, Ali Sakron di abad 9, akhir abad 9, abad 10. Coba Anda sebutkan. Hadis ahad pun yang menurut Imam Syafi'i tidak bisa dijadikan dalil, tidak masuk. Itu dari sisi perbandingan sanad. Ketika Anda menceritakan sebuah kejadian, maka Anda harus tahu siapa yang menceritakan. Yang menceritakan itu dari siapa? Orang yang kedua, dari siapa pula? Dari siapa pula? Sampai kepada sumber yang asli. Nah, ini tidak ada. Anda terlalu bodoh. Soal rijalul hadis, soal sanad. Jadi untuk meyakinkan, untuk mencari kebenaran bahwa datuknya Habib-Habib yang bernama Ubaidillah itu beneran ada, harus dirunut, ada sanadnya enggak. Oke, taruhlah tidak sekuat sanad yang diriwayatkan, yang meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Oke, tidak sekuat itu, tapi tunjukkan siapa yang menceritakan. Ubaidillah itu anak Ahmad. Siapa yang menceritakan? Sebutkan dari abad 4 sampai akhir abad 9 atau pada awal abad 10. Goblok, tidak tahu. Itu perbandingan. Maka di sini orang yang tahu ilmu hadis bisa menguji. Bukan offset. Bukan salah lapangan. Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab itu adalah urusan dunia dan siapa saja bisa mempelajari. Siapa saja bisa mempelajari. Karena ilmu nasab itu ilmu pasti. Dan ilmu pasti bisa digali, bisa diuji, dan bisa dipraktekkan secara berulang-ulang. Dan Anda tidak bisa menjelaskan ilmu nasab yang
taruhlah Anda punya ilmu nasab, Anda tidak bisa menjelaskan. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah meneliti. Kalau toh saya mau belajar ilmu nasab, bisa tanpa harus berguru. Kenapa? Karena ilmu nasab itu hanya ilmu meneliti tulisan. Tidak pakai ijazah-ijazahan. Tidak pakai sanad-sanatan. Itu ilmu nasab. Tinggal gali informasi. Tinggal cari sumber-sumbernya. Karena untuk sebuah kepastian, itu harus ada sumber. Jangan ente ngawur. Kemudian, saudara juga terlalu goblok dan terlalu bego tentang ilmu modern. Anda menyebut-nyebut tes DNA tidak ada dalilnya. Dalil dasmu krewak situ. Tes DNA itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Kenapa Habib-Habib tidak berani tes DNA? Karena dia memang penipu. Karena mereka memang penipu. Lah kalau mau bersedia melakukan tes DNA, itu sama saja dengan bunuh diri. Menggali kuburnya sendiri. Maka dengan berbagai alasan, Habib-Habib itu menghindar dari tes DNA. Anda terlalu bodoh. Anda terlalu goblok. Jangan ngaku-ngaku pinter, apalagi menghina-hina. Menyebut orang-orang yang memperjuangkan, meluruskan nasab para Habib yang bukan keturunan Rasulullah. Anda sebut sebagai sebuah sekte. Anda sebut-sebut sekte mukimat. Kalau Anda sesat-sesatkan orang lain, maka Anda jauh lebih sesat. Karena Anda percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah, sementara data dan fakta menunjukkan Habib itu keturunan Yahudi. Saya katakan, jangan ngaku-ngaku sebagai guru Muhammadiyah kalau Anda suaranya berbeda dengan orang Muhammadiyah. 100% orang Muhammadiyah tidak percaya. Kalau NU, hanya kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama. Sementara kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang terus belajar, yakin Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Orang-orang NU yang percaya Habib keturunan Rasulullah, itu bisa dilihat ada latar belakangnya karena mereka memanfaatkan Habib untuk mendapatkan cuan. Lebih dari itu, mereka sudah terkena doktrin, termasuk pesantren-pesantren besar itu, mereka sudah menikahkan anaknya dengan para Habib. Maka terlanjur malu kalau mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah. Tidak akan pernah mengakui kalau Habib bukan keturunan Rasulullah. Para kiai yang sudah terlanjur bisanan menyerahkan anaknya menjadi bininya para Habib itu akan bertahan mati-matian mengakui kalau Habib keturunan Rasulullah karena mereka akan malu, dan malu itu sungguh memalukan. Maka saya sesungguhnya tidak ingin menanggapi ocehan anak-anak recehan ini, tetapi karena ini terus muncul di berbagai platform media sosial dan juga sering nongol di TikTok saya, maka saya harus katakan bahwa Anda terlalu bodoh untuk membicarakan nasab dan Anda terlalu keblinger untuk membela para Habib. Semoga saudara sadar, cepat atau lambat kebenaran akan muncul dan pada saatnya Anda nanti akan malu yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.